Sebelum video ini dimulai, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga loncengnya diaktifkan agar menerima notifikasi video-video terbaru dari Programming Nusantara, dan jangan lupa juga dibagikan ke akun media sosial kalian ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya Arsal Fadilah di Programming Nusantara ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang variabel di bahasa C. Bagaimana variabel di bahasa C itu dan seperti apa? Mari kita lihat ya. Oke, di sini saya telah menyediakan website namanya untuk sekarang codinglah.online, tapi untuk kedepannya kalian bisa akses di prograntara.com ya. Tapi ya masih rencana itu domainnya, oke? Oke, kita langsung saja ke pengertiannya. Setelah kita bahas tentang pengenalan, sintak, dan output, kita bagian variabel nih. Oke, pengertian variabel itu apa, Bang? Ya, variabel itu adalah nilai dari suatu data yang dapat diubah nilainya gitu ya. Variabel ini mirip dengan wadah. Ya, contohnya wadah untuk menyimpan buku ya, biasanya menggunakan tas kan. Nah, variabel juga sama nih, hanya saja variabel menyimpan data yang dapat berupa angka, karakter, boolean, atau nilai kebenaran ya. Dan semua data yang bertipe dapat disimpan oleh variabel. Kalian jangan bingung dulu untuk tipe data di bahasa C, karena ini akan dibahas khusus di bagiannya gitu kan. Oke. Nah, tapi variabel itu butuh nama. Nah, ada aturannya yang mengatur gitu kan. Misal umur itu adalah variabel ya dengan nama umur gitu. Terus apa aja Bang aturannya nih? Ada 3 ya. Secara umum ada 3 aturannya. Yang pertama, nama variabel itu hanya bisa terdiri dari huruf, boleh huruf kapital atau huruf kecil ya. Terus angka dan garis bawah gitu. Tapi perhatikan, untuk angka tidak boleh ada di depan atau di huruf pertama dari nama variabel ya. Untuk angka disarankan itu bisa menggunakan huruf atau garis bawah ya. Itu aturan kedua. Terus yang ketiga, tidak ada peraturan seberapa panjang nama variabel dapat dibuat gitu. Jadi kalian mau buat 100 karakter juga, 100 huruf gitu. Untuk penamaan variabel itu boleh. Tapi ada tapinya nih. Disarankan agar tidak melebihi 31 karakter, karena kalau sudah banyak itu ya susah aja untuk maintenance program kalian, dan juga memungkinkan terjadi error itu menjadi besar gitu ya. Oke, kayak gitu. Tapi ini ada catatan. Ketika mendeklarasikan variabel, sebelum nama harus menuliskan tipe datanya terlebih dahulu. Oke, ini ada variabel sah, variabel tidak sah. Ini untuk cara mengubah nilai variabel. Kita langsung saja ke Visual Studio Code untuk mempraktekannya ya. Oke, kita ke new file ya. Kita bikin lah namanya variabel gitu kan. Variabel.c. Di sini jangan lupa ya pakai include stdio.data. Kita udah belajar tentang basic syntax, terus output dari bahasa C ya. Jadi saya harap kalau ada pertanyaan di video ini tentang apa itu integer main ataupun ini printf gitu kan. Nah, itu harap ditanyakannya di video yang bersangkutan ya. Oke? Kayak gitu. Sekarang kita bahas tentang variabel nih. Misal saya punya tipe ya, salah satu tipe aja ini, integer gitu kan, samain aja sama di web ya, umur gitu ya. Nah, umur ini adalah nama variabel gitu ya. Terus ini variabel sah ya. Oke. Ini variabel yang sah ya. Variabel sah itu kayak gini. Terus ada variabel yang tidak sah nih. Variabel tidak sah, misal yang tadi kita langgar aturannya ya. Integer 1 umur ya. Tuh, langsung merah gitu kan. Coba kita compile ya. Ingat cara nge-compile di VS Code gimana ya? Harus ingat ya. gcc min o app apa nama ininya? Variable.c gitu ya. Oke, error ya. Expected identifier or parenthesis ya, ini namanya parenthesis atau kolom buka gitu kan, before numeric constant. Nah, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh ya, kayak gitu nggak boleh. Variabel itu tidak sah, kita beri komentar aja ya. Sekarang kita kalau integer umur aja gitu kan,
Apakah bisa? Oke, bisa ya, tidak terjadi error apa-apa. Seperti itu. Terus apalagi yang Bang? Misal integer angka besar ya. Bisa kayak gitu itu bisa. Terus integer BTW integer itu adalah bilangan bulat ya. Tipenya. Ya nantilah kita belajar tipe di video selanjutnya, oke? Terus untuk penggunaan angka nih, kayak gini angka 1 ya, ini boleh gitu. Terus integer pakai underscore ya. Lily underscore Lala gitu. Ini boleh gitu kan. Ya, itu boleh-boleh. Tapi yang nggak boleh ya yang tadi ya, satu umur gitu kan. Terus pakai underscore dulu nih. Underscore dulu atau garis bawah dulu ya. Nah, underscore dulu ini boleh gitu kan. Nah, boleh. Biru itu berarti tidak ada yang error ya. Tapi sekarang kita yang tidak sah lagi ya. Misal integer angka terus besarnya dipisah. Nah, ini error ya, sama ya. Dia nggak apa akan menganggap besar ini apaan sih besar tuh gitu. Dia bakalan bingung. Ya, kita coba compile. Ya, ini belum di save ya. Sorry. Oke, kita save dulu. Ini pasti error. Ya, tuh. Pesan errornya di sini adalah undeclared ya. Besar itu nggak dideklarasi gitu kan. Variabel besar ini tidak dideklarasi apa gitu ya. Apa sih ini tuh besar tuh si mesin tuh bingung. Jadi ia mereturnkan error ya. Price error gitu, guys. Oke, yang tidak sah lagi kita beri komentar ya. Oke, untuk yang tidak sah lagi, misal satu lagi deh ya. Integer pakai punctuator ya atau operator gitu kan. A tambah B. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Kita coba lagi. Nah, B sama undeclared gitu kan. Dia apaan sih? A plus itu kan nggak ada ya. Coba A plus aja. Ya, coba A plus aja. Ini sama ya. Dia errornya itu katanya begini. Expected expression before semicolon token ya. Token ya, ingat ya, token di basic syntax ya. Nah, apa sih yang plus nggak kedeteksi kan? Nah, jadi itu menaikkan error ya, kayak gitu guys. Jadi kalian harus tahu aturan-aturan dari penamaan variabel dari bahasa C ya. Kayak gitu guys. Nah sekarang kita coba untuk mengubah nilai ya. Ya tadi kan katanya bahwa variabel itu adalah tempat penyimpanan nilai gitu lah ya. Nah, sekarang misal kita simpankan nilai integer ya, 10 atau 20 lah. Kita samakan sama yang di website ya. Ini umur sama dengan 10 gitu kan. Ya. Kayak gimana nih hasilnya? Kalian kalau mau ngeprintin hasilnya, ingat di output ya. Pakai printf, jangan pakai titik 2 gini ya, tanda kutip ya. Langsung saja isikan sama umurnya. Oh, nggak bisa ya. Ini nggak bisa kayak gini. Karena kita butuh yang namanya itu apa sih namanya ini teh? Konstancar ya, konstancar format. Jadi pemformatan kita akan belajar di apa sih namanya? Di keluaran ya, di output ya. Kita akan banyak bahas nanti di referensi lah kalau nggak salah ya. Oke. Pakainya apa? Persen D ya. Oke, untuk umur. Nanti kita akan bahas tentang printf lebih lanjut ya di intermediate. Oke. Nah, ada 10 ya. Oke. Kita hadir 10 ya. Begitu guys. Nanti kita akan belajar tentang tipe data, terus keluaran untuk intermediate. Kalian bisa lihatnya di keluaran intermediate ya, bagian intermediate atau output di bagian intermediate. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk video variabel, untuk pembahasan variabel bahasa C. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih untuk semua penonton yang setia. Dan saya Arsal Fadilah, pamit undur diri. Terima kasih, salam programming Nusantara.